Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada hari ini akan membawakan materi tentang penulisan kata. Yang saya hormati Ibu Yolanda SS MPD sebagai dosen pengampu dari mata kuliah penyuntingan dan juga teman-teman semua dari kelas R5G sebagai audiens. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ada saya sendiri Irsyad Arja Bahtiar dan juga teman-teman saya yaitu Nurul Asyifa Arianti dan juga Syarifah Nadia. Untuk itu izinkan kami membawakan materi tentang penulisan kata. Saya Syarifah Nadia dengan MPM 2019-21500-528 akan menjelaskan tentang kata dasar. Kata dasar atau pemenggalan kata adalah kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, dan buku itu sangat tebal. Selanjutnya ada kata berimbuhan. 3 penggunaan kata berimbuhan sebagai berikut. Yang pertama ada imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya berjalan, berkelanjutan, dan mempermudah. Kedua ada imbuhan yang diserap dari bahasa asing seperti isme, man, wan, atau wi. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya sukuisme, seniman, dan kamerawan. Yang ketiga, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya ada pascasarjana, pramusaji, dan prasejarah. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Di antaranya unsur-unsurnya. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulangkan unsur. Misalnya ada anak-anak, lauk pauk, berjalan-jalan, dan mondar-mandir. Selanjutnya ada gabungan kata. 5 penggunaan gabungan kata sebagai berikut. Pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya yaitu duta besar, model linier, dan kambing hitam. Kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian maka ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya anak istri pejabat, anak dan istri dari pejabat. Yang ketiga ada gabungan yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan dan atau akhiran. Contohnya ada bertepuk tangan, menganak sungai, dan garis bawahi. Yang keempat ada gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya dilipat gandakan, menggarisbawahi, dan menyebar luaskan. Yang kelima ada gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contohnya ada kala, apalagi, bagaimana, dan barangkali. Selanjutnya yaitu pemenggalan kata. 8 penggunaan pemenggalan kata antara lain yang pertama, jika pemenggalan kata pada kata dasar terdapat huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu sendiri. Jika pemenggalan kata dasar terdapat huruf konsonan di antara dua huruf vokal, maka pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Dan jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, maka pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan. Dan jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Yang kedua yaitu pemenggalan kata turunan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Lalu ketiga, pemenggalan kata yang berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti kata dasar. Keempat, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti kata dasar.
Kelima, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Yang keenam, jika sebuah kata terdiri dari dua unsur atau lebih dan suatu unsurnya itu terdapat bergabung dengan unsur lain, maka pemenggalan dilakukan di antara unsur-unsur tersebut. Ketujuh, nama orang yang terdiri dari dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Dan yang kedelapan, singkatan nama, diri, dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih itu tidak dipenggal. Lalu poin keenam adalah kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi ke sana mencarinya. Ataupun ia berasal dari pulau penyengat. Partikel seperti lah, kah, dan tah itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik, atau siapakah gerangan. Ada juga contoh seperti apakah gunanya bersedih hati, dan partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Selain itu, partikel yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Contohnya, meskipun, walaupun, dan juga bagaimanapun. Dan poin terakhir di partikel adalah partikel per yang berarti demi, tiap, ataupun mulai. Ditulis dari kata yang mengikutinya seperti mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Saya Nurul Asyifa Arianti dengan NPM 2019-21500-499 akan menjelaskan tentang singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur pangkat tingkatan. Contohnya, s.com, s.sos, sdr, dan s.e. Lalu yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal kata, nama lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, NKRI, UGM, PBB, WHO, dan PGRI. Lalu yang ketiga ada singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama, diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, PT, SD, dan KTP. Lalu yang keempat ada singkatan terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya HLM titik, DLL titik, dan DSB titik. Yang kelima ada singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya A titik N titik, S titik D titik, dan D titik A titik. Lalu ada akronim. Yang pertama, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya BIK, LAN, dan BIN. Lalu yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dari dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya Bapenas, Kalteng, dan Suramadu. Lalu yang ketiga ada akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya iptek, puskesmas, pemilu, dan tilang. 9. Angka dan bilangan. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, mereka menonton drama itu lebih dari 3 kali. Lalu yang kedua, bilangan pada awal kalimat. Bilangan pada awal kalimat terdiri dari 2. Yang pertama, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa berhasil mendapatkan beasiswa.
50 ditulis menggunakan huruf. Lalu yang kedua, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. 250 ditulis dengan menggunakan angka. Lalu yang ketiga, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang. Misalnya, 1 km, 5 kg, 1 jam 20 menit, dan Rp 5.000. Lalu yang keempat, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, rumah itu terjual dengan harga 45 miliar rupiah. Lalu yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Nusa Indah nomor 12. Lalu, penulisan bilangan dengan huruf. Misalnya, 12, setengah, 30. Lalu selanjutnya, penulisan bilangan tingkat. Misalnya, abad 20 ditulis menggunakan angka Romawi, lalu abad ke-20 ditulis menggunakan angka, lalu abad ke-20 ditulis menggunakan huruf. Lalu yang terakhir, bilangan digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, kelapa 2, raja 4, dan 3 raksa. 10. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, yang pertama yaitu rumah itu telah ku jual. Lalu yang kedua, majalah ini akan kau baca. Lalu yang ketiga, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. 11. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Kata si ditulis secara terpisah. Lalu, sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Di sini juga sama, kata sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ada catatan yang berupa huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, sang pencipta. Kata sang ditulis dengan huruf awal menggunakan huruf kapital. Lalu, Sang Hyang Widiwasa. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, kami mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dan disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.